Hai semuanya, kembali dengan saya Juli Samosir. Kali ini kita akan menjelaskan teknologi dan inovasi dalam pemberantasan korupsi. Teknologi dan inovasi bisa menjadi cara yang efektif untuk memberantas korupsi. Salah satunya dengan e-government dan digitalisasi layanan publik. E-government membuat layanan publik lebih transparan dan efisien. Digitalisasi juga mengurangi kontak langsung sehingga meminimalkan korupsi. Nah, penerapan e-government ini yang pertama, digitalisasi layanannya, jadi dipindahkan layanan pemerintah ke platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, integrasi data. Gabungkan data dan sistem antar instansi pemerintah untuk kemudahan pertukaran informasi. Yang ketiga, tentunya pelibatan publik. Didorong partisipasi publik melalui platform digital untuk akuntabilitas dan umpan balik. Nah, manfaat e-government yaitu transparansi dan efisiensi. Transparansi, e-government membuat proses pemerintah lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meminimalkan korupsi. Efisiensi, layanan digital menghilangkan birokrasi yang rumit, sehingga mempercepat proses dan menghemat biaya. Akuntabilitas, transparansi digital memudahkan pengawasan dan audit atas proses pemerintahan. Nah, begitu juga dalam sistem pengadaan elektronik, ini adalah inovasi teknologi yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sistem penganggarannya terbuka, audit keuangannya berkala, pelaporan keuangannya bisa melalui online, daring, dan sistem kontrol internal mencegah penyalahgunaan anggaran. Nah, layanan pelaporan pengaduan bisa juga dengan berbasis digital. Jadi warga dapat dengan mudah melaporkan dugaan korupsi melalui sistem pelaporan pengaduan online. Sistem ini mempermudah pengaduan, meningkatkan transparansi, dan terhubung dengan instansi terkait untuk tindak lanjut yang cepat. Teknologi digital seperti aplikasi mobile, website, dan saluran komunikasi elektronik memungkinkan pelapor menyampaikan aduan secara aman dan anonim, jadi bisa aman nih, serta memantau status penanganannya seperti apa. Nah, data analitik dan sistem peringatan dini. Teknologi data analitik dan sistem peringatan dini membantu mendeteksi potensi risiko korupsi secara proaktif. Jadi bisa diidentifikasi nih pola yang mencurigakan dan juga memberikan peringatan dini. Jadi sistem memberikan peringatan dini kepada otoritas terkait untuk tindakan pencegahan dan juga dengan pemantauan yang real time. Jadi sistem memantau tren dan data secara real time untuk mendeteksi dini apakah ada penyimpangan. Dan juga bisa dengan menggunakan big data dan kecerdasan buatan. Jadi bisa menganalisis korupsi dengan pola korupsi dari berbagai sumber data dianalisis. Bisa memprediksi risiko, jadi kecerdasan buatan atau AI dapat membantu memprediksi area-area yang berpotensi nih akan terjadi korupsi dan memberikan peringatan dini. Dan juga bisa menginvestigasi otomatis. Algoritma AI dapat membantu penyidik dalam menganalisis bukti dan mempermudah proses investigasi. Jadi penggunaan AI di pencegahan korupsi juga akan mempermudah. Selanjutnya, bisa menggunakan teknologi juga yaitu blockchain untuk peningkatan transparansi. Di mana blockchain ini membuat catatan digital yang transparan dan dapat diakses semua orang dengan transparansi data ini. Dan kontraknya otomatis karena dengan berbasis blockchain mengotomatiskan proses dan aturan, membuat proses lebih efisien dan akuntabel. Dan data juga terpercaya karena blockchain ini tidak dapat diubah atau dipalsukan secara sembarangan. Jadi data tetap akurat dan dapat diandalkan. Nah, bisa juga dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things. Jadi bisa pemantauan aset dan infrastruktur, pengawasan rantai pasokan. Jadi sensor IoT melacak alur barang, mendeteksi kesalahan, dan mengidentifikasi potensi korupsi. Dengan peningkatan keterlibatan warga juga bisa, jadi aplikasi ini bisa melaporkan jika ada penyampingan. Analisis data komprehensif juga dalam mengidentifikasi pola, tren, dan risiko korupsi. Nah, contohnya nih aplikasi mobile untuk mempartisipasi publik nih, bisa melakukan laporan langsung. Contohnya nih menggunakan aplikasi upload foto, GPS, ataupun dengan formulir digital. Pengawasan publik dengan memantau proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
Begitu juga aplikasi mobile bisa juga untuk umpan balik dari warga. Jadi bisa dialog antar pemerintah dan juga warga. Jadi kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil ini sinergi yang multi pihak. Jadi sangat penting dalam memberantas korupsi. Peran pemerintah membuat aturan, kebijakan, dan mengawasi agar korupsi tidak terjadi. Kalau swasta membantu dengan teknologi, inovasi, dan sumber daya. Kalau masyarakat sipil sebagai pengawas independen dan mendorong reformasi anti korupsi. Jadi pengembangan kapasitas SDM juga penting dilakukan pelatihan dan juga ada mitra-mitra dalam pelatihan. Jadi agar ada penerapan teknologi dan inovasi dalam pemberantasan korupsi. Integrasi ini bisa dengan strategi satu, digitalisasi proses, analisis data cerdas, partisipasi masyarakat, dan kapasitas SDM tadi.